Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Galih Prastyo dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi Indonesia. Tetapi sebelum menjelaskan tentang revolusi Indonesia, kita semua harus tahu apa arti dari revolusi. Revolusi yaitu sebuah perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau sudah tahu, selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Melihat hal itu, golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Nah, Soekarno dan Hatta didesak untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selang sehari setelah penculikan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancangnya bersama beberapa tokoh. Nah, setelah proklamasi selesai dibacakan dan dikibarkanlah bendera merah putih yang langsung dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Rakyat pun bersorak-sorak bergembira. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Belanda kembali datang. Mereka berusaha menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima, mulai melakukan perlawanan. Dan saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Sekutu membentuk suatu badan komando militer di Indonesia, yaitu bernama Allied Forces for Netherlands Indies atau FNI. Tentara ini mendarat di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya yaitu Jakarta dan Surabaya. Terjadi pada bulan September, Oktober, dan November tahun 1945. Mengetahui adanya ancaman tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Masyarakat di berbagai daerah mulai bergerak dan terjadilah perlawanan. Oh ya, perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perlawanan dengan fisik, kemudian satu lagi perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah sekutu kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Arek-arek Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap sekutu. Bung Tomo dikenal dengan orasinya yang sangat bergelora sehingga dapat membangkitkan semangat para pejuang. Nah, pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945 atas semangat, keberanian, dan jiwa patriotik dari para ulama, para santri, para arek-arek Surabaya lainnya. Nah, tanggal 10 November ini kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara-tentara sekutu. Nah, tadi kalau perlawanan memakai cara fisik. Kedua, memakai jalur diplomasi. Ada banyak macam juga. Salah satunya adalah konferensi meja bundar. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tanggal 2 November 1949. Di perjanjian sebelum-sebelumnya, Belanda dan sekutu terus berkhianat. Kalau kamu perhatikan, ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendudukan kembali yang dilakukan oleh sekutu ini kurang lebih selama 5 tahun. Nah, lumayan singkat ya, tapi memang seperti itu. Kenapa dikatakan revolusi? Ya karena proses perubahannya yang cukup singkat ini. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 1945 ketika Soekarno pada saat itu membacakan teks proklamasi
sampai Belanda dan para sekutu mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949. Nah, cukup sekian bisa dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.